Tiba-tiba ada anak kecil megang dan goyang-goyangin tangannya Adit dan sambil bilang, "Om, ikut aku yuk om. Om, ikut aku." Itu anak nengok pas banget ke arah mukanya Adit. Jadi nih, itu anak rambutnya panjang. Nah, badannya kecil. Mukanya muka kayak bapak-bapak gitu. Jadi mukanya kayak tua gitulah. Badan anak itu dipenuhi koreng sama nanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Nah, pada malam kali ini gua bakal ngebawain sebuah kisah yang dialami Adit dan Anang ketika berlibur ke daerah pantai ujung genteng dan ngalamin hal-hal janggal selama perjalanan mereka berdua. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan gue ucapin ribuan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gak usah basa-basi lagi nih. Dan ini ceritanya. Jadi cerita ini di tahun 2018-an lah. Berawal waktu Adit ngambil cuti di kantornya. Nah, si Adit setiap dia ngambil cuti, pasti dia pakai cuti itu buat jalan-jalan. Kayak naik gunung, ke pantai, pokoknya ke tempat-tempat wisata gitulah. Ya maklum aja, jadi si Adit waktu itu umurnya masih 19 tahunan. Makanya mumpung dia masih muda, ya istilahnya nikmatin masa-masa muda lah. Adit kerjanya di Bekasi, di salah satu perkantoran gitulah. Dan emang Adit asli orang Bekasi juga. Nah, buat nyiapin liburan kali ini, dia ngambil cuti kurang lebih selama 4 harian. Tapi sebenarnya Adit masih bingung. Jadi dia masih bimbang nih, mau liburan kemana? Karena ada 2 opsi. Pertama naik gunung, kedua ya jalan-jalan. Akhirnya Adit kabarin lah si Anang buat minta pendapat si Anang, dan sekaligus ngajakin Anang juga tuh buat nemenin Adit jalan-jalan. Nah, Anang kalau diajak kemana aja sama si Adit pasti mau aja dia. Apalagi dia waktu itu masih nganggur. Oh iya, jadi si Anang ini emang teman dekatnya si Adit nih. Rumah dia berdua juga gak begitu jauh, cuma sekitar 100 meteran lah. Makanya Adit sama Anang emang temen deket banget tuh dari kecil. Adit nanyalah ke Anang soal mau kemana liburan yang enak gitulah. Ya secara Adit hobi banget tuh jalan-jalan. Makanya tempat mana aja udah dia samperin. Makanya sampai bimbang tuh si Adit. Sampai pada akhirnya si Anang ngusul lah ke Adit supaya jalan-jalannya ke ujung genteng aja. Karena kata si Anang, jadi di pantai ujung genteng masih belum begitu rame, jadi masih bersih juga kan. Nah, si Adit pernah juga dulu waktu dia masih SMA nih, dia dulu pernah juga tuh ke ujung genteng. Oh iya bener Nang, udah lama juga gue gak kesana. Ya udah, besok pagi kita berangkat gimana? Anang kemana dan kapan aja dia diajak, dia sih gas terus. Selama makan sama rokok, ya ada yang nanggung. Singkat cerita udah besok pagi nih,
Adit sama Anang siap-siap buat mulain perjalanan. Nah, waktu itu sekitar jam 8 pagi lah. Dia berangkat tuh dari Bekasi pakai motornya si Adit. Adit yang ngebawa motor waktu itu. Sampai sekitar 2 jam perjalanan, dia berdua berhenti tuh di daerah Bogor buat sarapan. Karena tadi pagi pas berangkat, dia berdua gak sempat buat sarapan. Akhirnya Adit sama Anang berhenti dulu lah di pinggir jalan buat sarapan nasi kuning dulu. Nah, pas abis makan, dia ngerokok, nyantai, ya istilahnya nurunin nasi dulu lah. Sampai gak kerasa dia sampai setengah jam tuh di situ. Nah, Adit langsung bangun tuh, ngebayar ke abang-abang tukang nasi kuning. Sampai singkat cerita dia berdua ngelanjutin lagi tuh perjalanan. Sampailah mereka berdua di pom bensin di daerah Cikidang buat ngisi bensin sama sholat zuhur dulu. Pas abis sholat zuhur, Adit sama Anang gak langsung lanjutin lagi perjalanan. Jadi dia berdua mutusin buat istirahat sebentar tuh di musola pom bensin buat rebahan. Tapi yang tadinya dia niatnya cuma mau rebahan aja, dia berdua malah ketiduran dan kebangun di jam 3 sore. Adit langsung buru-buru mau ngelanjutin lagi tuh perjalanan sebenarnya, karena perjalanan dia udah benar-benar ngaret. Tapi Anang bilang jalannya nanti aja habis sholat asar, karena emang tanggung juga kan dikit lagi azan asar. Nah, setelah selesai dia berdua sholat asar nih, dia berdua ngelanjutin lagi lah perjalanan. Terus tuh Adit sama Anang nelusurin jalur Cikidang sampai akhirnya dia ketemu warung di pinggir jalan. Adit mutusin buat makan dulu tuh di warung itu, karena terakhir dia makan ya pas tadi di Bogor. Akhirnya dia berdua makan dulu tuh di warung itu. Dan gak lama dia makan di warung itu, kedenger suara azan maghrib. Mereka berdua mutusin buat ngelanjutin lagi perjalanan buat nyari musola, ya buat sholat maghrib. Tapi baru aja Adit bangun nih, tiba-tiba ada nenek-nenek pakai baju hijau. Tangan kanannya megang gembolan, tangan kirinya megang tongkat. Nenek-nenek itu nyamperin Adit dan bilang, "Sedekah Nyajang." Tapi Adit di sini malah nyuekin nenek-nenek itu. Jadi si Adit langsung cabut aja tuh, ninggalin nenek-nenek itu. Nah, pas Anang ngeliat ke arah nenek itu, muka si nenek itu kayak kesel gitulah. Ya mau gimana lagi, Anang sebenarnya mau ngasih tuh kayak nenek itu, tapi dia juga gak megang duit. Nah, pas dia berdua udah deket ke motor nih, Anang bilang lah ke Adit, "Dit, parah banget sih lu. Kasihan itu nenek-nenek udah tua. Seenggaknya kalau lu gak ngasih, ya bilang maaf atau apa kek. Jangan lu cuekin gitu aja." Nah, Adit ngedenger si Anang ngomong begitu, dia malah bingung. Karena si Adit gak ngelihat ada nenek-nenek yang tadi dibilang sama si Anang. Nah, Anang ngerasa aneh sebenarnya. Kenapa cuma dia yang ngelihat nenek-nenek itu? Tapi dia cuekin tuh kejadian itu dan nerusin lagi perjalanan buat nyari musola terdekat di daerah itu. Tapi sekitar 1 jam dia berdua jalan nih, dia gak nemuin satupun musola di jalan itu. Padahal waktu itu udah jam 7 lah. Artinya dikit lagi bakal azan isya. Terpaksa dia berdua mutusin buat nyari rumah warga nih, jadi buat numpang sholat gitulah. Habis itu baru dia ngelanjutin lagi perjalanan. Nah, alhamdulillahnya akhirnya dia berdua ketemu beberapa rumah di pinggir jalan. Dia berhenti tuh di salah satu rumah yang ada di situ. Adit sama Anang bilang ke bapak-bapak yang lagi duduk santai di depan rumahnya, "Assalamualaikum Pak, permisi. Musola di daerah sini di mana ya?" "Iya Jang, musola di daerah sini
emang agak jauh masuk ke dalam perkampungan. Emang Ujang dari mana dan mau kemana? Kami berdua mau liburan Pak ke ujung genteng. Oh iya, maaf Pak, sedikit lagi azan Isya. Saya boleh numpang sholat sebentar nggak? Oh, boleh Jang, silakan. Ambil wudhunya di belakang rumah ya. Nah, Adit sama Anang langsung masuk tuh ke rumah bapak-bapak itu dan langsung masuk ke kamar mandi buat wudhu. Rumah si bapak ini masih pakai kayak kayu bilik gitulah. Dan emang keadaannya masih bener-bener kayak rumah orang zaman dulu. Nah, di situ nggak ada orang selain bapak-bapak itu. Jadi mungkin bapak itu tinggal sendiri tuh di rumah itu. Nah, pas habis wudhu, dia berdua langsung sholat tuh di situ. Terus nunggu sebentar buat sholat Isya, karena emang dikit lagi bakal azan Isya. Dan bener aja, nggak lama dia berdua nunggu, kedengar suara azan Isya. Akhirnya dia sholat Isya berjamaah tuh sama bapak-bapak yang punya rumah itu. Nah, pas sudah sholat nih, bapak itu nawarin ke Adit sama Anang buat ngopi, ngeteh, makan-makan cemilan gitulah. Intinya bapak itu kayak ngejamu Adit sama si Anang. Tapi Adit sama Anang nolak tawaran si bapak itu, karena tadi di warung sebelumnya dia berdua juga udah makan kan. Nah, akhirnya dia berdua langsung pamit dan ngucapin banyak-banyak terima kasih tuh ke bapak itu. Pas Adit sama Anang bangun dari duduknya, bapak itu nasihatin Adit sama Anang supaya nanti di perjalanan banyak-banyak baca sholawat dan doa supaya selamat sampai tujuan. Singkat cerita, dia berdua ngelanjutin lagi lah perjalanan. Nah, tapi baru aja sekitar 10 menitan lah dia berdua jalan nih. Artinya nggak jauh lah dari rumah bapak tadi. Tiba-tiba Adit berhenti di situ. Anang nanya lah ke Adit, "Dit, kenapa lu berhenti di sini dah?" "Nggak tahu Nang, tiba-tiba aja kok motor gua mati ya. Padahal kemarin gua habis servis loh." "Waduh, gimana ini Dit? Mana gelap banget ini jalanan." Anang nyaranin ke Adit supaya balik lagi aja ke rumah bapak tadi. Soalnya kalau mereka berdua dorong, ya nggak tahu sampai kapan mereka berdua dorong, karena belum tentu di depan ada bengkel juga. Adit sebenarnya serba salah nih di sini. Tadi aja kan dia udah numpang sholat, masa dia balik lagi ke rumah itu? Ya bukan apa-apa, takut mereka berdua malah ngerepotin bapak itu. Tapi pas dipikir-pikir, ya mau gak mau mereka harus balik lagi ke rumah itu. Jadi Adit ngilangin rasa gak enaknya lah, dibanding nanti dia terus dorong motor tapi gak tahu di mana ada bengkel. Akhirnya dia berdua muter balik lagi buat ke rumah bapak tadi. Nah ini nih, padahal tadi dia berdua jalan gak begitu jauh, tapi udah lumayan lama dia berdua ngedorong motor. Adit sama Anang gak nyampe-nyampe ke rumah bapak tadi. Terus tuh dia nyari rumah bapak itu, tapi gak ada satupun rumah di situ. Adit mikir kalau dia salah jalan. Ya gak mungkin, karena jalan yang dia lewatin cuma itu satu-satunya jalan, gak ada jalan cagak atau apalah. Nah, pas dia berdua lagi dorong motor itu, dari arah depan ada mobil pickup gitulah. Tapi pas udah pas-pasan sama mobil itu, supir mobil itu cuma ngelihat aneh ke arah mereka berdua sambil gelengin kepala. Gak tahu apa maksud si supir itu. Nah si Adit sama Anang juga udah teriak juga tuh, manggil si supir itu. Tapi supir itu gak berhenti apalagi nolongin mereka berdua. Dia berdua udah mulai ngerasa aneh tuh di situ. Akhirnya dia berdua jalan terus tuh
nyari rumah bapak tadi. Sampai dia berdua baru sadar, dia berdua udah ngedorong motor selama 1 jam. Bingung tuh Adit sama si Anang. Ya mau gak mau, dia harus muter balik lagi buat nyari bengkel dan ngelupain rumah bapak tadi. Lama tuh dia ngedorong motor, tapi gak nemuin bengkel atau perkampungan gitulah. Jadi itu tempat benar-benar sepi. Cuma ada pohon-pohon di kiri sama kanan jalan. Anang nyuruh Adit buat istirahat dulu tuh di situ. Soalnya dia udah benar-benar capek. Akhirnya dia berdua istirahat dulu tuh di pinggir jalan, sambil siapa tahu nanti bakal ada orang lewat yang bakal nolongin dia berdua. Adit sama Anang cuma diem aja di pinggir jalan. Tapi nggak ada satu orang pun yang lewat. Sampai sekitar setengah jam dia berdua istirahat tuh di situ. Akhirnya dia terusin lagi lah perjalanan. Nah sampai sekitar beberapa ratus meter dari tempat dia berdua istirahat nih, akhirnya dia nemuin beberapa warung dan untungnya di situ ada bengkel juga. Adit sama Anang langsung buru-buru tuh ngedorong motornya dan nyamperin bengkel itu. Setelah udah dicek, terus dibenerin sama si abang bengkel itu, akhirnya hidup lagi lah motornya si Adit. Nah si Adit nanyalah ke tukang bengkel itu, "Bang, maaf mau tanya, kalau ke Ujung Genteng masih jauh gak ya?" Tukang bengkel itu malah diem aja. Adit nanya lagi tuh, "Bang, kalau Ujung Genteng masih jauh gak?" Nah si abang bengkel itu nih jadi kayak kaget gitulah. "Oh iya dek, masih lumayan kalau dari sini. Emang pada mau kemana ya?" Anang ngejawab, "Mau ke pantai Ujung Genteng bang." "Oh ya udah, hati-hati aja ya." Abang-abang bengkel itu mesen ke Adit sama si Anang supaya diemin aja kalau ngelihat sesuatu, nggak usah ditanggepin. Mereka berdua jadi kayak nyimpen pertanyaan nih di dalam pikirannya. Maksud dari omongan abang-abang itu, sebenarnya dia ada di jalur mana? Kok sampai abang-abang itu ngomong kayak gitu? Si Adit berusaha berpikir positif ngedengar omongan abang-abang itu. Sampai akhirnya dia berdua nerusin lagi tuh perjalanan. Tapi sekitar 10 menitan dia berdua jalan, tiba-tiba dia berdua ngelihat nenek-nenek tua di pinggir jalan sambil ngebawa kayu bakar gitulah. Nenek itu manggil dia berdua tuh sambil ngelambain tangan gitulah. Disamperin lah nenek itu sama dia berdua. Nah pas sudah deket nih, gak pakai basa-basi, tiba-tiba nenek itu langsung bilang ke Adit sama Anang, "Buruan marane keluar ti dia. Lamun napi ka isuk marane araya di jalan iya. Marane moal bisa keluar salilana." Adit sama Anang cuma diem aja merhatiin nenek-nenek itu ngomong, karena dia nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi ada satu kalimat yang dia paham apa maksud si nenek itu. Pas Adit sama si Anang diem, dia niatnya mau nanya jalan ke arah Surade. Tiba-tiba aja nenek itu marah-marah sambil ngelemparin kayu bakar ke arah mereka berdua. Dan nenek itu sambil bilang, Indit ya, Indit." Kagetlah si Adit sama si Anang ngeliat tingkah laku nenek itu. Gak pakai pikir lama, Adit sama si Anang langsung cabut dari situ. Nah pas dia berdua cabut dari tempat nenek itu, Adit baru bilang, "Dit, gue gak tahu ini bener apa enggak. Mungkin gue salah lihat atau gimana, gue juga gak paham. Nenek-nenek tadi, Dit, mukanya mirip banget sama nenek-nenek pengemis tadi di warung. Lu inget kan?" Adit cuma diem aja, gak ngejawab omongan Anang, karena emang dia juga kan gak ngeliat ada nenek-nenek di warung tadi.
Adit ngeliat jam di jam tangannya nih. Dia pengen tahu itu udah jam berapa. Nah, di sini terjadi keanehan lagi. Adit mikir kalau itu masih jam 9 atau jam 10-an lah. Ternyata itu udah jam 2 pagi. Padahal dia belum lama-lama amat tuh di jalur itu. Sampai sekitar 1 atau 2 jaman lah dia berdua jalan nih. Dia berdua gak nemuin jalan rame yang di kiri kanannya rumah-rumah warga gitulah. Dia berdua kayak muter-muter aja di tempat itu. Adit udah benar-benar gelisah tuh di situ, karena dia masih belum juga nemuin jalan keluar dari jalan ini. Jalan yang di kiri dan kanannya cuma pohon-pohon besar. Pas Adit sama Anang lagi nerusin jalan, tiba-tiba kabut mulai turun benar-benar tebel. Adit sama Anang berhenti tuh di situ, nggak berani dia nerusin lagi perjalanan karena jarak pandang cuma beberapa jangkal aja. Bahaya kalau dia berdua nerusin perjalanan. Takut dia nyusul atau ada kendaraan lain tuh di depan. Adit sama Anang cuma diam aja di atas motor di pinggir jalan, nunggu kabut udah benar-benar hilang, baru dia berdua nerusin lagi perjalanan. Dan pas Adit sama Anang lagi diam aja tuh di pinggir jalan, tiba-tiba tangannya Adit kayak ada yang megang gitulah. Jadi kan Adit lagi diem tuh sambil megangin stang motor. Tiba-tiba kedua tangannya Adit ada yang megang. Tangannya kecil. Adit langsung kaget tuh di situ dan langsung nengok ke bawahnya. Nah, di sini nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada anak kecil megang dan goyang-goyangin tangannya Adit dan sambil bilang, "Om, ikut aku yo Om. Om, ikut aku." Itu anak nengok pas banget ke arah mukanya Adit. Jadi nih, itu anak rambutnya panjang. Nah, badannya kecil. Mukanya muka kayak bapak-bapak gitu. Jadi mukanya kayak tua gitulah. Badan anak itu dipenuhi koreng sama nanah. Nggak pakai lama, Adit langsung tancap gas. Dan karena kabut emang masih benar-benar tebel nih, Adit di situ kayak nabrak sesuatu, tapi nggak tahu apa. Jatuhlah Adit di situ. Anang langsung bangun dan juga bangunin Adit. Nah, kakinya Adit nih luka di situ. Sampai akhirnya Anang sekarang yang ngebawa motor. Kabut masih ada, tapi nggak setebel tadi. Nah, pas Adit ngeliat jam udah kisaran jam 4 pagi. Tapi mereka berdua belum nemuin jalan keluar dari jalur itu. Adit sama Anang mulai baca-baca doa tuh. Dan tiba-tiba aja ada bapak-bapak pakai motor tua jalan dari arah belakang mereka. Jadi bapak-bapak itu pakai kopiah hitam, baju koko sama sarung lah, lengkap kayak orang yang mau pergi ke musola. Pas banget samping-sampingan nih motor bapak-bapak itu sama motornya si Adit. Anang nanyalah ke bapak itu, "Pak, arah ke Surade kemana ya Pak?" Bapak itu terus jalan dan gak ngomong apa-apa, tapi tangannya nunjuk ke arah depan. Dan anehnya, bapak itu belok masuk ke dalam hutan. Nah, di sini Anang sama Adit mikir, kalau memang itu manusia, kenapa dia arahin motor itu ke dalam hutan? Yang jelas-jelas di situ nggak ada jalanan. Nah, kisaran 10 menit Anang ngebawa motor nih. Dan bener aja, di depan udah banyak rumah-rumah warga di kiri sama kanan jalan. Nah, anehnya nih, suasananya jadi kayak berubah gitulah. Yang tadinya sunyi, sepi, gelap, sekarang udah normal gitu aja. Nggak tahu itu tadi di daerah apa.
Apakah itu dunia nyata atau dia berdua dibawa ke alam gaib? Pokoknya ya itu yang mereka alamin. Gak lama mereka berdua jalan nih, ada pom bensin di kiri jalur. Berhentilah mereka berdua buat istirahat. Lagian dikit lagi kan azan subuh, dan dia juga belum sholat isya. Makanya dia berdua mutusin buat istirahat sekalian sholat di pom bensin itu. Nah singkat cerita, setelah dia berdua udah sholat nih, sekitar jam 6-an lah, akhirnya dia lanjutin lagi tuh perjalanan ke pantai ujung genteng. Dan sampailah mereka di sekitar jam tujuan. Nah di pantai itu mereka nginep tuh sehari dan pulang di besok paginya. Nah pas pulang nih, dia berdua lewat lagi jalur Cikidang. Karena penasaran, dia cari tuh rumah bapak-bapak tempat kemarin dia numpang sholat. Tapi sepanjang perjalanan jalur Cikidang sampai jalur Cibadak, dia berdua gak nemuin rumah bapak-bapak kemarin. Terus dia berdua numpang sholat di rumah siapa? Oke teman-teman, begitu aja cerita dari Adit sama si Anang nih. Pas liburan ke daerah ujung genteng dan ngalamin hal-hal janggal di jalur Cikidang. Dan sebenarnya Adit sama Anang masih bingung apa penyebabnya dia berdua diganggu ketika jalan di jalur itu. Oke, akhirnya gue Rizky izin pamit nih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.